Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan rekan saya, Muhammad Haikal dan saya sendiri Safi Nurimantoro ingin mempresentasikan penelitian dengan judul Deteksi dan Klasifikasi Kendaraan Pickup dan Truk menggunakan YOLO V8. Kita langsung saja masuk ke latar belakangnya. Nah, di latar belakang ini, masalah lalu lintas saat ini menjadi isu yang serius, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Kemacetan terus meningkat dan berdampak pada efisiensi transportasi serta keselamatan pengguna jalan. Untuk mengatasi hal tersebut, banyak kota sudah menggunakan CCTV sebagai alat pemantau, namun pemantauan manual memiliki keterbatasan, seperti kurang efisien dan rentan kesalahan manusia, yaitu pertumbuhan lalu lintas mencapai 8-12% per tahun, perhitungan manual rentan human error, lambat, dan tidak efisien untuk jangka panjang. Seiring perkembangan teknologi, muncul pendekatan berbasis computer vision yang memungkinkan komputer mengenali objek secara otomatis. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah algoritma YOLO, You Only Look Once, yang mampu mendeteksi objek secara real-time dengan kecepatan tinggi. Dalam penelitian ini, YOLO digunakan untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan kendaraan dari rekaman CCTV seperti mobil, motor, bus, dan truk. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa metode ini dapat mencapai akurasi sangat tinggi, bahkan hingga 99,35% pada kondisi tertentu. Jadi di sini ada dua, yaitu metode konvensional dan ancaman infrastruktur. Kita masuk ke metode konvensional terlebih dahulu, yaitu metode konvensional adalah metode manual yang dimana masih menggunakan tenaga kerja sebagai pengambilan data untuk tiap kendaraan yang melintas di lalu lintas, yaitu pertumbuhan lalu lintas mencapai 8-12% per tahun. Dan di metode manual ini, perhitungan manual rentan human error, lambat dan tidak efisien untuk jangka panjang. Nah, di sini ada ancaman infrastrukturnya, yaitu kendaraan berat dengan muatan berlebih, odol, berkontribusi besar pada kerusakan jalan raya secara masif. Pengawasan spesifik sangat mendesak, jadi dibutuhkan pengawasan otomatis, real time, dan presisi tinggi untuk infrastruktur yang lebih baik. Di sini kita masuk ke fokus objeknya, itu dari algoritma yang kita gunakan. Ada dua objek yang kita fokuskan, yaitu pickup dan truk saja. Di sini ada dua kendaraan yang cukup terlihat sama, tapi mereka berdua ini berbeda, yaitu kalau pickup memiliki dimensi yang lebih kecil, bak terbuka sederhana, beban ringan, dampak infrastruktur minimal, jejak visual, profil rendah, sering tertutup kendaraan lain. Dan di kanan ini ada yang berdimensi besar, yaitu truk. Dimensinya itu masif, kapasitasnya besar, beban berat penyebab utama degradasi jalan, jejak visual dominan, namun bervariasi tinggi dalam bentuk karoseri. Jadi tantangan AI, kedua kendaraan memiliki posisi dan bentuk yang mirip. Kesalahan klasifikasi akan merusak validitas data, beban jalan. Model harus membedakan fitur visual ini dalam kondisi lalu lintas yang kompleks. Lalu kita masuk ke rumusan masalah. Di rumusan masalah ini, berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat 3 rumusan masalah utama, yaitu adalah satu, implementasi. Bagaimana mengimplementasikan algoritma YOLO untuk membangun sistem yang mampu melakukan deteksi dan klasifikasi kendaraan pickup dan truk secara otomatis. 2, performa metrik. Bagaimana performa dan tingkat akurasi model yang dihasilkan jika diukur menggunakan metrik evaluasi MAP, yaitu Mean Average Precision, dan Recall. 3, konsistensi fitur. Sejauh mana sistem ini dapat secara konsisten membedakan fitur visual antara pickup dan truk untuk mendukung pengawasan arus kendaraan berat. Jadi itu adalah ketiga rumusan masalah utama dari latar belakang sebelumnya. Dan kita masuk ke tujuan penelitian. Di sini ada 3 tujuan penelitian, yaitu menjawab implementasi, menerapkan YOLO untuk membangun sistem cerdas yang mampu mengenali dan mengklasifikasikan pickup dan truk secara otomatis melalui citra digital. Kedua, yaitu menjawab performa, mengevaluasi performa model dengan menghitung nilai MAP, Mean Average Precision, dan juga Recall guna membuktikan efektivitas sistem dari algoritma YOLO yang kita gunakan. Itu 3, menjawab konsistensi, membuktikan kemampuan model dalam memberikan data klasifikasi yang akurat untuk mendukung ekosistem intelijen transportasi sistem. Baik, segitu saja, dan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Haikal.
Saya Muhammad Haikal, saya ingin melanjutkan presentasi yang telah dijelaskan oleh Safino Rimantoro tadi. Nah, baiklah kita sekarang ke slide mesin deteksinya, yaitu kita memakai YOLO versi 8 Nano. Nah, pada bagian ini kita masuk ke mesin deteksi yang digunakan. Kenapa YOLO V8 yang kita pilih? Karena model ini ringan dan efisien, sehingga cocok untuk eksperimen akademik. YOLO bekerja dengan konsep You Only Look Once, yaitu mendeteksi objek hanya dalam satu kali proses. Model ini termasuk single stage detector, sehingga mampu bekerja secara real time tanpa mengorbankan akurasi. Nah, prosesnya dimulai dengan membagi gambar menjadi grid, kemudian model memprediksi lokasi objek, kelas objek, dan bounding box-nya. Output dari model ini mengikuti rumus yaitu S kali S kali dalam kurung B kali 5 plus C tutup kurung yang mempresentasikan jumlah prediksi dalam setiap grid. Selain itu, terdapat juga nilai confidence yang dihitung dari probabilitas objek dikalikan dengan IOU. Nilai ini menunjukkan seberapa yakin model terhadap hasil deteksinya. Baiklah, kita lanjut ke slide-nya, yaitu adalah alur penelitian. Nah, slide ini menjelaskan alur penelitian yang telah dilakukan. Yaitu yang pertama adalah studi literatur, yaitu mempelajari konsep computer vision dan deep learning. Yang kedua adalah pengumpulan dataset, yaitu mengambil data citra kendaraan pickup dan truk yang sudah ada tadi. Yang ketiga adalah pemrosesan data yang meliputi proses merge datasets, remapping, label, dan pembagian data. Yang keempat adalah pelatihan model YOLO versi 8 yang menggunakan metode transfer learning dengan parameter tertentu. Terakhir adalah evaluasi dan laporan, yaitu menguji performa model dan menyusul hasil penelitiannya. Selanjutnya, yaitu adalah pemrosesan data dan kebutuhan data. Nah, pada tahap ini dilakukan pemrosesan data. Langkah yang pertama itu adalah standarisasi label, yang dimana ID 0 digunakan untuk truk, ID 1 digunakan untuk pickup. Nah, ini digunakan untuk memilah. Jadi sistem bisa memilih antara ID 0 dan ID 1. Lalu ada kemudian dataset dibagi menjadi 3 bagian, yaitu data latih sebanyak 1399 citra, data validasi sebanyak 405, dan data uji sebanyak 200 citra. Data latih digunakan untuk membangun model, data validasi untuk evaluasi selama training, dan data uji untuk menguji performa model pada data baru. Nah, konfigurasi yang dipakai pada platform ini digunakan adalah resolusi 640x640, 50 epoch, batch size-nya 8. Lanjut ke skenario pengujian. Pada tahap ini dilakukan pengujian dan evaluasi model. Terdapat 3 skenario pengujian. Yang pertama, validasi internal, yaitu pengukuran loss dan performa selama training. Lalu yang kedua, pengujian data uji, yaitu melakukan intervensi pada data yang belum pernah dilihat model. Lalu yang ketiga ada visual inference, yaitu melihat langsung hasil bounding box dan label pada gambar. Untuk metrik evaluasi digunakan 4 indikator, yaitu yang pertama precision untuk mengukur ketepatan prediksi, recall untuk mengukur kemampuan mendeteksi seluruh objek, MIP sebagai indikator utama akurasi deteksi, IOU untuk mengukur kesesuaian bounding box dengan objek asli. Nah, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.